Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda di pembelajaran tematik. Masih di tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Baik, kita langsung saja ke pembahasan ya teman-teman. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang musyawarah dan yang kedua, menjelaskan unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk memperagakan karya tari. Pertama, mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang kita ambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan pun harus berdasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang bersama demi kebaikan bersama, walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Nah, teman-teman, berikut adalah tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama yaitu peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Ada yang tahu quorum itu apa? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Selanjutnya, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, not tulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapatnya. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang terakhir, pendapat yang disampaikan
harus diterima oleh akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa etika ketika kita ingin mengeluarkan pendapat, yaitu yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan itu selesai. Keempat, bersikap sopan. Kelima, suara cukup jelas. Nah, kemudian di sini ada sikap dalam musyawarah, yaitu yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Teman-teman, setelah kita memahami penjelasan tentang musyawarah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur persiapan peragaan karya tari. Sebelum melaksanakan peragaan karya tari, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapannya yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pentas untuk ditampilkan di depan orang lain. Persiapan yang dilakukan yaitu yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Kedua, memilih karya tari. Dan yang ketiga, menentukan jumlah penari. Selanjutnya, memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya agar pada saat peragaan di depan penonton, teman-teman sudah terbiasa dengan penggunaan properti sehingga sesuai dengan gerak tari. Kelima, menentukan iringan tari. Saat ini, iringan tari bisa kita dapatkan dalam aneka bantu rekaman, baik dengan pita, kaset maupun CD. Dan yang terakhir, memilih busana tari. Setiap karya tari memerlukan busana yang berbeda. Busana tari harus sesuai dengan tema tari. Saat ini banyak persewaan busana tari sehingga memudahkan dalam menyiapkan busana tari. Namun, apabila di daerah tempat tinggal teman-teman tidak ada penyewaan busana tari, teman-teman dapat berkreasi menciptakan busana tari sesuai tema dari yang akan diperagakan sendiri. Nah, itulah bagian-bagian unsur tari. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut ke tugas ya. Tugasnya yaitu mengerjakan halaman 110, mengisi bagan unsur-unsur tari. Selamat mengerjakan. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.